Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun. Dan salam jumpa di channel saya, channel Penabur Benih. Baik, sebelum masuk pada pembahasan pada hari ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari yang terkasih. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya ingin men-sharingkan satu pokok pikiran yang temanya adalah tentang anak Allah atau Tuhan anak, kalau Pak Guru Gembul menyatakan hal tersebut. Ini sebenarnya bentuk salah satu tanggapan, ya. Jadi apa yang menjadi tanggapan saya bukan untuk berdebat dengan Pak Guru Gembul, tetapi dengan semangat dialog. Nah, kalau di channel dari Pak Guru Gembul itu menyatakan bahwa banyak orang, ya, banyak raja-raja terdahulu yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan anak atau anak Tuhan, ya. Jadi tapi kita mempersempit saja bahwa semua adalah mengaku dirinya sebagai anak Allah, begitu saja. Kenapa demikian? Ya, karena ada maksud tertentu di balik itu semua. Seperti misalnya kalau di kerajaan-kerajaan Jawa zaman dulu itu ada Raja Kertajaya, ya, raja terakhir dari Kediri, ya, yang mengaku keturunan dari Dewa Siwa. Lalu raja-raja di Cina itu mereka akan mengklaim dirinya mendapatkan mandat dari langit supaya mereka dapat berkuasa. Lalu kemudian ada Hercules yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Dewa Zeus. Bahkan Julius Caesar, kaisar pertama dari Romawi, itu diberi gelar sebagai Divus Julius atau Julius Sang Dewa. Yang memberi gelar tentu adalah keponakan yang menjadi anaknya, yaitu Octavianus Augustus itu, ya. Jadi dia Octavianus Augustus itu memberikan gelar kepada pendahulunya, ya, bapaknya, yaitu Julius Caesar. Nah, dan selain itu dia juga memberi gelar kepada dirinya sendiri sebagai Divi Filius. Apa itu? Yaitu anak dewa, anak Tuhan. Kalau Julius Caesar adalah Tuhan, maka Octavianus Augustus adalah anak Tuhan. Nah, itu adalah konsep-konsep yang umum di mana para raja-raja zaman dulu mengklaim dirinya memiliki keturunan dewa atau keturunan Tuhan. Jadi tidak hanya dalam tradisi Katolik saja di mana Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Nah, tetapi apa yang membedakan antara anak-anak Tuhan yang tadi saya terangkan dengan pribadi Yesus? Anak-anak Tuhan yang menjadi klaim para raja zaman dulu itu mereka gunakan sebagai bentuk legitimasi, ya, sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka memiliki kekuatan yang absolut, kuat, tidak tergoyahkan. Sehingga ketika mereka memiliki kekuatan yang absolut, seorang raja bisa memerintah dengan totaliter, membuat semua aturan secara sepihak boleh saja, namanya juga raja. Ya, jadi dia tidak memiliki beban, tidak memiliki apapun untuk mengatur rakyatnya. Selain itu, bahwa gelar anak Tuhan atau anak dewa itu memungkinkan bahwa dirinya itu tidak dikalahkan oleh pihak lain. Namanya anak dewa ya nggak boleh dilawan, kan begitu logikanya. Melawan anak Tuhan itu durhaka, tidak boleh. Jangankan dilawan. Orang-orang zaman dulu bahkan tidak berani melihat wajah rajanya, ya. Kalau di Asia, di Indonesia, di Cina, di Jepang itu tidak berani untuk melihat wajah rajanya, karena raja itu adalah representasi atau kehadiran dewa sendiri, ya. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus?
Berbeda dengan raja-raja yang lain yang mengklaim dirinya sebagai anak dewa, sebagai anak Tuhan, Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai anak Allah karena tendensi. Tetapi hal itu merupakan sebuah konsekuensi logis, ya, di mana Yesus adalah anak Allah. Ya, jadi Yesus itu adalah bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Selain itu, ketika Yesus menyatakan dirinya anak Allah, Yesus tidak memiliki tendensi apapun. Yesus bahkan lahir di kandang yang hina. Matinya pun disalib. Ya. Jadi Yesus tidak memiliki tendensi apapun untuk mendapatkan apapun di dunia. Untuk ditakuti semua orang, tidak. Yesus tidak membutuhkan kekuasaan dunia. Kalau orang-orang yang lain, ya mohon maaf, raja-raja yang lain yang dikatakan sebagai mengklaim dirinya Tuhan anak, dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Mereka adalah raja superior, tidak bisa dibantah. Ya. Tetapi Yesus, ya, jangankan tidak dibantah, ya, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi sendiri. Ya. Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Orang-orang Yunani juga sebagian menolak Yesus. Orang-orang Romawi juga menolak Yesus. Ya. Selain itu, ya, Yesus tidak memiliki tendensi apapun selain daripada dia memiliki kasih kepada kita sebagai umat manusia. Bahkan Yesus menyatakan dalam Matius bab 8 ayat 20. Ya. Jadi, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Yesus melepaskan semua keduniawiannya, melepaskan semua yang disebut kemelekatan itu. Untuk apa? Untuk merasakan kasih kepada manusia. Jadi tujuan Yesus, tujuan Allah menjadi manusia, Sang Sabda menjadi manusia tidak lebih dan tidak bukan karena solider kepada penderitaan manusia, karena cintanya kepada manusia, bukan tendensi karena kekuasaan, kekuatan, superioritas dan lain-lain. Kira-kira begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sharing kita pada pagi hari ini. Semoga damai Tuhan menyertai kita semua, dan apabila Anda menyukai sharing-sharing yang saya sampaikan, Anda boleh berkomentar ataupun membagikan kepada orang lain. Terima kasih. Shalom.